Sarung Samarinda itu dari ceritanya orang tua ya. Nah, dari ceritanya orang tua, sejak kedatangan para pendatang dari Sulawesi lah, dari tanah Bugis, mereka merantau ke Kalimantan. Nah, jadi mereka ini menghadap ke kesultanan. Pada waktu itu mereka meminta wilayah. Dari kesultanan itu para prianya itu dijadikan tentara kerajaan kayak gitu. Makanya ada namanya baris Bugis Jokaje kayak itu, Jokaje. Sedangkan para istrinya itu mereka menenun, karena kebiasaan memang orang Bugis itu menenun. Jadi disuruhlah mereka itu menenun oleh kesultanan. Nah, jadi nama sarung pertama sebenarnya Samarinda itu yaitu badong, lipak badong. Badong itu sarung yang mempunyai tumpal dua. Jadi kalau dipakai satu depan, satu belakang, itu bentuknya kayak pucuk rebung. Itu awal mulanya sarung Samarinda. Lama kelamaan kan berkembang, tapi motifnya tuh tetap motif lama. Makanya nama-nama sarung itu yang menjurus ke Bugis tadi, orang-orang Bugis. Jadi kayak bahasa Bugis, misalnya balo boting, rawa-rawa masa, balo hatta, jepa, rebak suasa, bilak kakajo, balo negara, balo catoro, balo mamarwe, pokoknya ada beberapa macam lah. Apalagi tuh, kalau tidak salah ada 12 macam. Jadi motif badong tadi itu memang motif yang dipesan oleh kesultanan, yaitu motif badong. Nah, itu motif badong itu pesanan pertama dari kesultanan, itu motifnya itu motif badong itu tadi. Memang dibuatnya memang sebagian di Tenggarong, para pengrajinnya itu, tapi mayoritas memang pengrajin memang orang Bugis. Di Tenggarong dibuatnya. Terus kesultanan pesan lagi sarung buat yang dipakai setengah untuk apa itu, tentara Jokaje kayak itu. Nah, itu memang kesultanan, awalnya memang dari kesultanan sarung ini. Memang dari kesultanan lah yang menyuruh para istri tentara-tentara yang laki-laki tadi tuh untuk menenun, untuk mengisi kekosongan mereka di rumah, ya kan gitu. Lama kelamaan, karena sarung ini potensinya bagus, jadi kebanyakan mereka itu jadinya para perantau itu bertambah, mungkin para keluarganya atau apanya, merantaulah mereka ke Samarinda. Sejarah tentang sarung Samarinda sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari peran suku Bugis pendatang yang datang ke Samarinda seberang, yang dimana menurut catatan sejarah mereka sudah ada sejak kurang lebih 1600-an yang meminta izin tinggal, kemudian diangkat oleh Kesultanan Kutai untuk menjadi bala tentara pelindung kerajaan Barisan Bugis Besi Banranga, atau yang dikenal dengan pasukan Joka Aceh, yang dimana para lelaki melindungi kedaulatan Kesultanan Kutai dan seluruh teluk rantaunya dari gangguan musuh. Maka para perempuan Bugis juga menenun demi mengisi kekosongan mereka, dan tradisi ini berkembang hingga sekarang, yang dimana awal mulanya cuma untuk pemakaian pribadi dan akhirnya bisa jadi barang komersil yang laku dijual hingga sekarang. Awal mula pembuatan sarung Samarinda itu kita dari proses pewarnaan, di mana bahan kita ini benangnya warna dasarnya putih. Jadi untuk membuat sarungnya ini kita tentukan dulu mau bikin warna apa, baru kita proses perendamannya selama kurang lebih 3 malam untuk proses perendaman. Setelah perendaman, pewarnaan itu masih manual menggunakan bahan bakar, ada yang masih pakai arang,
kayu bakar, dan juga ada juga yang sudah pakai gas. Pewarnaan itu pengerjaannya kurang lebih 3-4 jam. Nah, setelah pewarnaan kita proses ke penjemuran. Maksudnya pengeringan itu menggunakan sinar matahari, masih tergantung alam. Jadi kalau lagi panas terik matahari itu prosesnya cepat karena matahari terik, jadi proses pengeringannya cepat. Nah, setelah pengeringan kita ke proses pemintalan. Setelah pemintalan baru ke proses pemolaan atau pembuatan pola. Pembuatan pola baru ke proses maparisi, masukkan benang satu-satu ke alatnya. Setelah itu baru proses tenun. Setelah tenun baru jahit. Why you always in a mood? Fucking around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood? Fucking around acting brand new.